Dalam banyak hal, ketika saudara hadapi dengan keberanian, maka ketakutan itu pergi dan solusi jalan keluar pasti saudara dapat. Sahabat semua dimanapun saudara berada, kali ini kita akan sharing lagi. Topik kita kali ini adalah tentang ketakutan. Jadi saudara, ketakutan itu adalah sesuatu yang sepertinya atau kelihatannya sesuatu yang benar, tapi sebenarnya itu belum tentu benar. Bisa jadi itu adalah satu kebohongan yang besar. Jadi seringkali ketakutan itu mendahului tindakan kita. Kita sudah dihantui dengan ketakutan. Padahal ketakutan itu adalah sesuatu yang belum tentu benar, tapi kita telah dihantui dengan ketakutan. Saudara, apa yang kita takuti itu biasanya terjadi. Apa yang kamu takuti itu yang terjadi. Seringkali orang lewat dari sebuah pohon yang besar, lalu karena mitos mereka bilang di pohon itu ada penunggu, ada setan dan sebagainya. Akhirnya ketika orang sudah termakan dengan mitos ketakutan, sehingga ketika dia lewat tempat itu ketakutan menghantui dia, sehingga sering terjadi dia melihat hal-hal yang aneh. Karena ketakutan maka itu terjadi. Demikian pula dalam kehidupan kita, apa yang kita takuti itu sebenarnya itu yang nanti akan terjadi. Padahal sebenarnya ketakutan adalah sesuatu yang belum tentu terjadi, tapi kita telah dibawa dengan ketakutan, sehingga seringkali itu dipakai setan untuk terus membuat kita dibawa dan mempercayai sesuatu yang sebenarnya tidak patut kita percayai. Kadang kita menghadapi satu persoalan, contoh kita terlambat ke sekolah karena mungkin jarak atau satu kesibukan yang betul-betul membuat kita terlambat. Lalu dalam perjalanan kita dihantui dengan ketakutan. Oh, ketika kau sampai di sekolah nanti, guru atau dosen pasti akan marah kamu. Dosen pasti akan usir kamu, tidak akan mengizinkan kamu masuk dalam ruangan untuk mengikuti perkuliahan. Padahal ini sesuatu yang belum tentu benar. Bisa jadi ketika kau sampai di kampus atau kau sampai di sekolah, kau sampaikan apa yang menjadi kendala, dosen atau guru pasti dia akan menerima. Tapi karena ketakutan, maka di tengah jalan ketakutan berkata, kalau kau pergi pasti kau akan dimarahi, kau akan diusir. Akhirnya di tengah jalan kita balik kembali. Kita tidak jadi pergi ke kampus, kita tidak mengikuti perkuliahan karena kita dihantui dengan ketakutan. Saudara, saya punya pengalaman yang belum lama ini saya alami. Saya adalah orang yang dari dulu bukan anti dokter, bukan anti medis, tapi saya hampir tidak pernah sama sekali ke rumah sakit. Tapi setelah saya menikah beberapa waktu yang lalu ini, saya mengalami satu gangguan fisik sehingga istri saya dia punya kerinduan. Berkali-kali dia mengajak saya ke rumah sakit, tapi saya tidak mau dengan berbagai alasan. Akhirnya satu kali saya lihat dia berdoa, dia bergumul supaya bisa membawa saya. Dia bilang, kalau kau sayang saya, kau sayang pelayanan, maka kau harus diperiksa. Tapi saya belum mau. Akhirnya dia berdoa, dia mengurus semua surat-surat untuk kepengurusan kesehatan saya. Dan setelah dia urus, dia bawa kembali kepada saya. Lalu dia bilang, saya sudah urus semua. Satu permintaan saya, apakah besok Bapak mau untuk kita ke rumah sakit? Malam itu saya lihat dia begitu terharu, dia begitu mengasihi saya, dia begitu mencintai, dia begitu tulus. Akhirnya saya mengambil respon untuk mengikuti apa kata hatinya dia. Lalu kami pergi periksa. Dan saudara, ketika periksa saudara di klinik lalu diarahkan ke rumah sakit, dokter sudah mengetahui kenapa saya mengalami batuk dan sempat demam. Setelah dokter kasih vitamin dan beberapa hal, lalu dia bilang 2 minggu lagi kembali. Nanti kita akan periksa darah, siapa tahu ada diabetes atau ada HIV. Nah saudara, perhatikan baik-baik, ini bagi orang sudah terbiasa ke dokter itu barang biasa. Ketika ngomong seperti itu,
ketika dokter ngomong seperti itu. Tapi bagi saya itu satu pukulan yang besar. Ketika dokter berkata, pulang nanti 2 minggu ke depan, datang kita periksa diabetes dan HIV. Nah saudara, di kota kami juga terbilang tingkat HIV AIDS yang cukup tinggi. Lalu ketika dia ngomong seperti itu, saya tahu saya tidak pernah berhubungan yang aneh-aneh dari dulu sampai sekarang. Saya tidak pernah melakukan hubungan yang aneh-aneh, ya, dari sebelum menikah sampai sudah menikah dengan istri saya satu saja itu. Tapi saudara, ketika dia ngomong seperti itu, maksudnya baik untuk periksa darah. Apa yang membuat kemarin itu batuk lalu mengalami kelemahan tubuh, apakah ada gula atau ada HIV dan sebagainya. Nah 2 minggu untuk menunggu kembali untuk periksa darah ini, saudaraku, saya dihantui. Ya, saya dihantui dengan ketakutan. Akhirnya saudaraku, pas 2 minggu, saudaraku, saya menuju ke rumah sakit. Setelah itu diambil darah, lalu petugas bilang nanti sore lihat hasil. Dari pagi sampai menunggu sore itu, saudara, saya sempat mau diserang dengan ketakutan. Tapi saudara, setiap kali saya mau diserang dengan ketakutan, saya selalu diingatkan bahwa kau yang biasa menguatkan orang lain, kau yang seringkali berkata-kata tentang Tuhan, tentang jangan takut. Iya, dan kau juga sudah pernah mengalami banyak hal, banyak pengalaman luar biasa bagaimana menghadapi tantangan yang besar. Tapi ketika itu keberanian datang dan engkau dapat mengatasi semua bersama dengan Tuhan, lalu kenapa kau harus takut? Iya, akhirnya saudaraku, saya diingatkan kembali. Saya selalu berkata bahwa ketakutan itu sama seperti burung. Saudara tidak bisa larang burung terbang di atas kepala saudara, itu haknya dia. Tapi saudara bisa larang dia ketika dia bersarang di atas kepala saudara dan dia bertelur di atas kepala saudara. Artinya saudara tidak bisa larang ketakutan itu lewat. Secara manusiawi dia akan datang lewat. Tapi saudara bisa larang ketika dia bersarang, dia tinggal dalam otak saudara dan dia menguasai saudara, membuat saudara stres. Akhirnya saya mulai ambil keputusan ketika saya diingatkan tentang motivasi yang sering saya berikan kepada orang lain. Di situ saya bilang, kenapa saya harus takut? Ketakutan itu sesuatu yang belum tentu terjadi. Akhirnya muncul keberanian saudara. Dan ketika nama saya dipanggil masuk ke dalam ruang dokter, saya masuk dengan penuh keberanian. Saya percaya, saya perkatakan bahwa saya baik-baik, saya normal. Saya perkatakan saya memiliki darah yang normal dan saya tidak kenapa-kenapa. Begitu masuk saudara, dokter melihat saya dan dia katakan bahwa hasil pemeriksaan darah bapak ini, kakak ini normal, tidak ada diabetes, tidak ada HIV. Dan puji Tuhan saudaraku, dari situ saya belajar kalau kita takut itu menjadi senjata dari setan untuk terus membuat kita lemah, membuat kita tidak berdaya, dan kita ambil tindakan-tindakan yang salah. Tapi ketika ketakutan itu datang saudaraku, menghantui saudara, jangan biarkan iblis menang terhadap saudara. Ketika ketakutan itu datang, saudara tolak, saudara perkatakan, Tuhan sanggup untuk menolong saya, masih ada jalan keluar. Di saat itu saudara akan melihat mujizat terjadi dalam banyak hal. Ketika saudara hadapi dengan keberanian, maka ketakutan itu pergi dan solusi jalan keluar pasti saudara dapat. Terima kasih, Tuhan memberkati. Salam.